Yo guys, welcome to Daily Review. So di video kali ini kita bakal mereview film terbaru Indonesia yang kocak, fantasi, keren, dan juga banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Judulnya adalah Afterlife. Film Afterlife ini sudah hadir di layanan streaming Klik Film sebagai bagian dari film orisinil mereka. Ada dua film sebenarnya yang dirilis yang juga merayakan kemerdekaan dari Indonesia. Yang pertama itu adalah film yang judulnya Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Film ini kesannya dewasa, ceritanya agak sedikit berat kalau dibanding dengan Afterlife. Kalau mau disamakan lah gitu dengan tren sekarang, Afterlife ini kayak film Barbie gitu ya. Nah, untuk Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti itu kayak macam film Oppenheimer. Tapi di video kali ini karena gue udah review film Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, saatnya kita bakal mereview Afterlife. Film Afterlife disutradarai oleh Suroso MYS dan diperankan oleh Hanggini sebagai Rene, kemudian ada Sareh Fardani sebagai Sifar, Ibnu Wardani sebagai Tony, Mega Dwi Cahyani sebagai Candani, dan beberapa pemeran-pemeran pendukung lainnya. Sesuai dengan judulnya yaitu Afterlife, film ini akan menceritakan tentang seseorang yang meninggal lalu hidup kembali dan diberikan kesempatan untuk menembus kesalahan-kesalahannya, terutama dengan karakter Rene ini. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan seorang malaikat yang bernama Sifar. Gue gak ngerti, mungkin Sifar tuh maksudnya Lucifer katanya, untuk mengantarkan seseorang ke neraka karena ada banyak sekali dosa-dosa yang setelah diperbuat oleh Rene ini, sehingga Rene ini negosiasi lah, pengen balik lagi ke bumi, pengen minta maaf dulu baru dia bisa masuk ke neraka. Akhirnya Sifar ini dengan murah hatinya memberikan kesempatan ke Rene untuk turun lagi ke bumi meminta maaf ke orang-orang yang pernah ia bikin salah. Nah, disinilah kita akan melihat karakter Rene ini dengan kocaknya. Dia ini bertemu dengan sahabatnya yang bernama Candani, dan uniknya cuman Candani yang bisa melihat Rene ini sebagai hantu lah gitu, sebagai arwah. Selanjutnya Rene juga Candani ini berkeliling untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dibuat salah oleh Rene, terutama dengan kekasihnya yaitu Tony dan juga orang tua dari Rene. Dan ada banyak sekali cerita-cerita yang tak terduga, yang keren dan fun untuk kita nikmati di film ini. Kayak kebanyakan film horor komedi lainnya yang lebih menonjolkan cerita komedi yang dibikin horor, tapi di sini tuh ada kesan-kesan rasa yang diselipkan, bagaimana bahwa orang yang selama ini nggak sadar sebenarnya dia tuh bikin salah, tiba-tiba diberi kematian gitu ya. Dan itu tuh benar-benar mengetuk pintu kita para penonton gitu. Lu kadang kesalahan itu kan nggak sengaja kita buat, kita bukan bermaksud untuk menyakiti seseorang, tapi justru seseorang itu malah tersakiti gitu kan, kita nggak sadar. Nah, di film ini kita benar-benar digambarkan semua itu. Yang gue suka dari plot cerita film ini adalah pesannya jangan pernah takut untuk meminta maaf, dan ada banyak sekali hal-hal positif yang kita ambil. Minim banget ya kayaknya kisah-kisah negatif. Memang kalau kalian mikir plot ceritanya dengan logika kalian ya, dari judulnya saja Afterlife kan, mungkin kalau Afterlife kita mikir ada di surga gitu ya, kok tiba-tiba bisa balik ke bumi, kan itu sebuah fantasi, cerita fantasi. Namanya juga horror komedi, untuk segi alur ceritanya nggak terlalu harus kalian anggap serius, tapi di sini yang harus jadi fokus utama adalah bagaimana mereka mendelivery ceritanya dari awal sampai akhir film. Transisinya mulus banget menurut gue, kocak gitu ya. Memang ada beberapa cut yang tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesana, tapi itu nggak jadi permasalahan utama karena film ini tujuan utamanya adalah permintaan maaf dari Rene, dan beberapa hal-hal plot twist yang dihadirkan di film ini membuat penonton lupa dengan beberapa kekurangan-kekurangan tersebut. Dan terpilihnya Hanggini sebagai Rene menurut gue sangat tepat karena di sini kocak. Gue menjadi kayak ngelihat sisi berbeda dari Rene. Dari segi cast yang hadir di film ini, yang paling gue suka adalah keberanian dari tim dari film Afterlife ini, terutama Mas sutradara Suroso dan tim. Mereka benar-benar berani untuk memainkan karakter baru, melahirkan karakter-karakter baru di dunia perfilman, karena orang-orang yang dihadir di film ini selain Hanggini gue tuh agak kurang kenal gitu, selain juga dengan Sareh Fardani ya, itu udah sepuhnya gitu ya. Ini banyak sekali aktor-aktor baru, kayak karakter Candani gue jarang ngeliat dia gitu. Dan kemudian Tony kan sebenarnya influencer gitu, tiktokers gitu. Dengan hadirnya di film ini kayak melahirkan generasi-generasi perfilman selanjutnya, nggak yang itu-itu aja. Karena memang beberapa sutradara mereka itu nggak berani mengambil resiko dengan film mereka menggunakan aktor-aktor baru gitu ya. Karena mengusung unsur komedi, jadi film ini aman banget. Jadi chemistry antar karakter itu juga cukup terjalin dengan sangat baik. Gue yang paling suka dari cerita film ini selain dengan Rene adalah hadirnya karakter Sareh Fardani sebagai Sifar. Itu gue ngakak
ngakak sengakak-ngakaknya sepanjang cerita, karena dialognya renyah, fresh, nggak yang kalau bermain komedi kan ada beberapa yang kita takut, wah ini cringe, tapi di film ini keren banget guys, kan lucu banget guys, sebagai malaikat cypher gitu. So sekarang mari kita berbicara soal sinematografi dari film Afterlife ini. Namanya film fantasi, horor, komedi, tentu mereka memakai beberapa teknik visual effect, CGI, dan gue suka adalah ya kayak gue gimmick kayak gini, gue suka adalah teknik klik mereka gitu, sesuai dengan filmnya, tayang di klik film gitu ya, klik langsung ngilang, klik ngilang, dan itu CGI-nya halus banget gitu, dengan konsep mereka memakai kayak setiap ngeklik keluar bunga yang bertebaran gitu, membuat beberapa hal-hal minor dalam dunia CGI dan sebagainya itu jadi nggak kelihatan sama sekali, dan gue menikmati sampai akhir film gitu. Memang ada beberapa CGI kayak api-api neraka memang nggak kelihatan gitu, tapi nggak yang serius-serius banget karena film ini lagi-lagi komedi. Dan gue suka di sini bagaimana alur penceritaan, pengambilan gambarnya itu berasa nonton hype-hype Genie zaman dulu gitu ya, tapi di era modern gitu ya. Meskipun dari latar tempat memang yang nggak wah-wah banget, kebanyakan cuman di rumah dan lokasi-lokasi itu aja, tapi ya nggak masalah. Yang terpenting dari sebuah film menurut gue adalah pesan yang disampaikan, apa yang mau penulis sampaikan itu benar-benar terdelivery ke penonton, dan yap, film ini nyampe banget, pesan-pesan positifnya tuh keren banget, dan sehingga cocok banget ditonton oleh orang-orang dari umur 13 tahun ke atas. Kemudian dari segi scoring juga lumayan mendukung cerita dengan sangat baik, meskipun yang nggak wah-wah banget, tapi pas adegan komedi mereka tahu bagaimana tuntun, bagaimana nada-nada irama yang harus dihantarkan, dan juga pas sedih juga tahu, itu lumayan menonjol untuk segi scoring, sehingga kolaborasi antar alur cerita, transisinya, acting para karakter, dan juga sinematiknya, termasuk scoring, itu merupakan kolaborasi yang klop, karena film ini mengusung tentang komedi, jadi ya bagaimana hal-hal yang gak masuk akal di film ini jangan yang dianggap serius banget gitu ya. Tapi pada intinya gue suka banget dengan film ini. So secara keseluruhan di akhir video gue memberikan skor untuk film Afterlife ini adalah di angka 8 dari 10. So buat teman-teman yang mungkin penasaran dan belum nonton film ini, segera kalian tonton di Klik Film. Kalau kalian udah nonton film ini, berapa skor yang kalian berikan untuk film Afterlife ini guys?